Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sehat bagi kita bersama. Alhamdulillah pada kesempatan ini podcast jurusan sosiologi, podcast sinergi hadir membersamai sobat sosiologi dimanapun Anda berada yang berkaitan pembahasan kita atau tema kita pada kesempatan ini adalah terkait dengan prestasi mahasiswa ya yang telah mengikuti PIMNAS ke-36 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jawa Barat. Ya, ini telah hadir bersama di ruang podcast ini adalah Harun Sukma Aji. Terima kasih Harun sudah hadir memenuhi undangan podcast kita yang pada kesempatan ini Harun akan banyak sharing gitu ya. Berkaitan dengan pengalaman gitu ya dan kira-kira dalam proses tadi sudah banyak diulas ya dengan tim yang pertama bagaimana substansinya, bagaimana tema ide menemukan gagasannya, kemudian ada lagi dari tim yang kedua menjelaskan bagaimana persiapan Prapimnas gitu ya. Nah untuk Harun sendiri akan banyak bercerita ini tentang pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan yang telah dilakukan ya tentunya dari proses awal Anda tiba dan lain sebagainya mungkin boleh ya diceritakan ya karena cukup penasaran ini sobat sosiologi gitu ya tentang bagaimana on the spot kegiatan tersebut. Oke Harun boleh diulas kira-kira di waktunya gitu ya. Ini dimulai dari tanggal berapa sih hingga tanggal berapa boleh Harun? Baik, untuk waktunya sendiri yang udah diagendakan dari officialnya Bu, itu dari tanggal 26 sampai tanggal 1 Desember Bu. 26 November 26. Sampai tanggal 1 Desember. Wah itu cukup long time ya gitu, kira-kira berapa hari tuh? Sekitar 6 hari Bu. 6 hari gitu ya, ajang hari. Perlombaan ini gitu. Nah kira-kira dari setiap hari atau dimulai dari tanggal 26 itu agendanya apa saja Harun? Kalau untuk tanggal 26-nya sendiri Bu itu kedatangan peserta, kemudian ada technical meeting dan ada pemasangan poster Bu di tanggal 26. Oh sendiri. gitu, jadi poster itu yang tadi disampaikan oleh tim yang kedua ya, tanggal 26. dipamerkan gitu. Oke, tanggal 27-nya? Di tanggal 27-nya itu ada penilaian poster serta pembukaan PIMNAS-nya Bu, secara resmi itu di tanggal 27. Wah itu benar-benar celebration dari seluruh kampus perguruan tinggi baik Benar, negeri dan swasta ya? Betul Bu, benar betul. ya? Kira-kira berapa banyak itu pesertanya Run? Pesertanya lebih dari 100 Bu, dari perguruan tinggi swasta maupun non swasta. Atau negeri gitu ya? Iya, negeri. Kira-kira 100 gitu ya. 100 lebih. Dan itu banyak kategorinya ya. Tadi ada dari riset gitu, ada lagi wirausaha gitu ya. Wah itu cukup banyak ya. Jadi kira-kira dari salah satu dan satu-satunya gitu ya. Peserta di Universitas Bengkulu yang masuk di acara Pekan Ilmiah Nasional. Ini benar-benar apresiasi gitu ya. Dan tentunya sebagai pelaksana ya teman-teman di jurusan sosiologi bergabung bertemu dengan partisipan mahasiswa dari berbagai penjuru negeri ini gitu ya. Wah, keren sekali. Nah kira-kira kalau untuk presentasinya sendiri tanggal berapa itu? Kalau presentasinya itu di tanggal 28 dan 29 Bu. Jadi di tanggal 28 itu kami dipresentasikan dibagi per kelas. Terus di waktunya itu 30 menit. 30 menit itu sama persiapan 5 menit persiapan, 10 menit presentasi dan 15 menit sesi tanya jawab kepada juri. Nah, kalau tidak selesai di tanggal 28 akan dilanjutkan di tanggal 29 Bu. Oke, tapi teman-teman di tanggal berapa itu? Kebetulan di tanggal 29 Bu, karena di tanggal 28 tim kami tidak dapat undiannya, terus diundi sistemnya ya. Diundi di situ terus akhirnya di tanggal 29 kami presentasinya Bu. Oke, overall itu gimana perasaannya gitu. Jadi ketika presentasi boleh diceritakan dong gitu. Kalau kan kami kan di presentasinya di tanggal 29 nih Bu. Nah di tanggal 28 itu kan kita full nengok tim-tim tuh dari awal sampai akhir Bu. Jadi kayak dari paginya itu kita nengok dari UGM terus dari UI itu presentasi tuh wah sangat luar biasa Bu. Kita jadi kayak
wah nervous. Tapi kayak kita juga bisa di situ Bu. Iya, Kayak kita iya ini harus bisa. buktinya teman-teman sudah hadir gitu ya di Betul. dalam ruang atau bagian kelompoknya gitu ya. Betul. Ya teman-teman bertemu, bergabung gitu ya dengan durasi waktu yang ditentukan gitu ya untuk presentasi. Berarti ada sesi tanya dan jawab gitu ya. Ada Bu, ada sesi Iya. tanya jawabnya. Dan tentunya dengan hasil temuan gitu ya ditanya, berarti semua tim dari 3 orang itu menjawab atau perwakilan saja sebenarnya? Kalau untuk itu tuh opsional Bu, boleh kalau untuk presentasinya itu boleh semua tim, boleh semua anggota tim, boleh 1 orang saja. Kalau untuk tanya jawab juga opsional Bu, boleh dijawab 1 orang maupun dibagi-bagi orangnya. Kalau dibagi semua anggota itu kan bisa menambah penilaian juga Bu, kayak keaktifan atau keikutsertaan anggota seperti itu Bu. Ya. Nah yang teman-teman lakukan ini gimana? Kalau tim saya, tim dari PKM RSA Unip ini, untuk presentasinya kami bagi-bagi Bu, dari mulai bintang itu pembukaannya, openingnya dan latar belakang dan seterusnya. Kemudian saya sendiri sebagai Harun Sukmaji sebagai penjelasan di metodenya. Yeah. Kemudian untuk Reza itu di hasilnya Bu. Oke, jadi sudah prepare ya. Sudah, Bu. Berarti benar-benar sudah maksimal sekali ya persiapan teman-teman Betul. ini, mulai dari siapa, bertugas apa gitu ya saat presentasi dan penyajian gitu ya. Betul, betul. Nervous itu biasa gitu, tapi yang kemudian ketika perform itu teman-teman kan ingin all out gitu ya, menyampaikan dan lain sebagainya. Saya yakin ketika saya mungkin ada di sana mungkin saya akan wah gitu ya. Dan keren sekali teman-teman sudah bisa menyampaikan, memberikan hasil pemikiran kontribusinya gitu ya dalam atau di ajang bergengsi ya. Sangat benar-benar sangat saya apresiasi gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika kemudian di dalam prosesnya, ini kita ngomongin prosesnya ya Harun ya. Jadi kan kompetisi nih, jadi semua mahasiswa yang mempresentasikan itu dinilai. Betul Bu. Nah ini kira-kira gimana nih gambaran atau hasil ya, kita bercerita tentang hasil dari adanya kegiatan PIMNAS ini. Baik Bu, kalau untuk hasilnya sendiri itu kami tidak tahu Bu, karena itu kan hasilnya dari juri. Tetapi untuk panduan poin-poin yang dinilai itu ada dari officialnya itu ada Bu. Untuk panduan misalnya untuk keikutsertaan dan substansi dan bagaimana presentasinya itu dinilai Bu. Maksudnya ada poin-poinnya. Tetapi untuk hasilnya itu dinilai dari juri Bu. Jadi untuk di malam puncaknya itu baru diumumkan. Jadi kita nggak ada yang tahu nih Bu bagaimana hasilnya. Oh jadi nggak langsung on the spot dari satu kelas itu kira-kira berapa kampus yang ada? Kalau untuk kampusnya itu beragam Bu. Oh beragam, Iya, nggak ditetapin 5 kampus, 5 tim gitu nggak ya? Enggak Bu, jadi kayak random gitu aja Bu. Random ya. Iya. Nah ini kan juga benar-benar menjadi satu pengalaman ya, menjadi peserta dalam ajang pekan ilmiah mahasiswa tingkat nasional. Jadi tadi ketika dijelaskan bahwa tadi dari 1 hari di tanggal 29 itu udah presentasi kan, sudah presentasi, menyajikan, menampilkan, perform gitu dan lain sebagainya. Berarti diumumkannya di malam puncak. Iya betul Bu, diumumkannya di tanggal di berapa malam itu? puncak. Di tanggal 30 Bu, di Tanggal 30 gitu ya. Nah di tanggal 30 itu kira-kira bagaimana pengumuman yang didengar gitu ya? Kira-kira boleh dong kita mau tahu nih. Kebetulan kalau untuk pengumumannya di tanggal 30 itu dilaksanakan di malam Bu, karena di siang sama sorenya itu masih ada jadwal kuliah umum. Jadi rangkaian kegiatan memang masih ada. Masih ada rangkaian kegiatan di tanggal 30. Kemudian pengumumannya itu malam, dan di malam itu pun hujan Bu, hujan deras. Iya. Ya dari hotel, kebetulan hotel kami itu ada di Bandung. Jadi di Bandung Di itu kota Bandungnya. di kota Bandungnya ke Jatinangornya itu agak terkendala juga sih sebenarnya Bu, karena macet dan hujan. Iya, iya. Karena Itu bolak-balik juga teman-teman ya. Bolak-balik juga Bu. Kemudian udah sampai di Jatinangor, kebetulan hujan dan itu sudah di opening, udah dibuka untuk setengah pembukaan lah Bu kami sampainya tuh. Iya. Kemudian itu kan masih ada rangkaiannya juga kan Bu kami Iya. ikuti. Dan kemudian untuk pengumumannya itu tuh kayak di setiap kelas itu dibagi pengumumannya Bu. Misalnya di kelas kami di ruang 2, PKM RSA ruang 2. Jadi kayak di situ ada kategori untuk
presentasi terfavorit sama penilaian posternya Bu. Oke, oh jadi ada kategori-kategori penilaian yang kemudian disampaikan ya kepada seluruh peserta. Betul, nah Bu. teman-teman di posisi yang seperti apa ini? Kalau untuk posisi kami yang diumumkan itu cuma hanya juara 1 sampai juara 3 Bu untuk yang presentasi. Dan untuk poster itu hanya diumumkan satu tim saja. Jadi kami tidak diumumkan untuk urutan keberapa itu tidak diumumkan Bu. Oh gitu. Iya. Jadi diumumkan di acara tersebut hanya yang Juara 1 sampai juara 3. ya. Iya Bu. Juara 1, juara 2 dan juara 3 gitu. Betul, ya. Bu. Iya, tapi walaupun tidak ada di dalam suatu pengumuman tersebut, ya teman-teman menurut saya sudah sangat effortnya gitu ya untuk bisa menjadi peserta itu kan juga sungguh luar biasa gitu ya. Karena ini satu-satunya dari Universitas Bengkulu yang masuk gitu ya. Betul. Tentunya benar-benar apresiasi gitu ya untuk teman-teman dan ya barangkali dalam proses pengumuman ada hal-hal yang lain ya yang mungkin menjadi catatan gitu. Iya tapi nggak apa-apa itu kira-kira punya pengalaman untuk kedepannya bisa punya capaian yang seperti yang diharapkan. Tapi untuk jadi peserta itu udah luar biasa ya Run ya. Betul Bu, sangat. Karena prosesnya tadi diceritain dari Bintang, dari Reza itu benar-benar sangat maksimal sekali gitu ya untuk bisa menuju dan bisa perform dalam presentasi ilmiah ini gitu ya Harun ya. Nah Harun sendiri kira-kira gimana dengan adanya keikutsertaan atau Harun gitu ya bisa menjadi peserta yang ada di kegiatan bergengsi ini gimana kesan dan pesannya? Pesan yang pertama Bu, kami nggak nyangka ya Bu, karena bisa sampai ke PIMNAS, karena itu tuh kayak sebuah impian sih Bu, karena awalnya itu kan kami, kan ada penilaian sebelumnya tuh kan Bu, jadi kami udah kayak itu, akhirnya pas diumumin kami nggak nyangka Bu, tapi mulai dari situ kita berpikir Bu, ternyata kita tuh juga mampu untuk bersaing. Jangan minder dulu ketika nengok universitas yang ada di luar Bengkulu, di luar Sumatera ini yang luar biasa, contohnya UGM dan lain sebagainya. Kita jangan minder terlebih dahulu karena kita juga memiliki potensi tersendiri. Jadi kita punya potensi untuk menunjukkan bahwa kita tuh bisa sampai ke PIMNAS. Ya tentunya ini luar biasa. Saya pun juga kalau boleh ini ngangkat 10 jempol gitu ya, tapi gak ada jempolnya, ini 10 jari gitu ya. Ini luar biasa untuk bagaimana proses Anda bersama pendamping, kemudian bersama tim official gitu yang mewakili Universitas Bengkulu dan kemudian bisa menyelesaikan rangkaian perlombaan ini gitu ya. Nah tentu ini nggak hal yang semudah membalikan telapak tangan ya, tentu punya proses di dalamnya. Dan Harun sendiri kira-kira kapok nggak ikut yang kegiatan begini? Gak kapok sih Bu ya Bu, karena persiapannya juga lama Bu, mulai dari Februari sampai hampir 1 tahun Bu, sampai November hampir 1 tahun, jadi kayak gak kapok Bu. Artinya masih ingin coba lagi gitu ya. Masih ingin coba lagi Bu. Harun aja udah punya planning gitu ya, pengen coba lagi gitu. Pengen coba lagi Bu, karena di tahun depan Bu, itu di tahun depan di PIMNAS 37 itu lokasinya atau tuan rumahnya penyelenggaranya itu di Universitas Airlangga di Surabaya Bu. Oh langsung diumumin gitu ya? Iya Bu, langsung diumumin. Nah jadi sudah harus prepare gitu sudah ya. Harus prepare. Berarti terus mengembangkan ya skill-skill yang ada. Tentu kalah dan menang itu persoalan yang ke-1000 gitu ya. Yang penting tampil dulu, maju dulu, percaya diri dulu gitu ya. Dan tentunya membawa nama baik gitu ya dari setiap lembaga atau dalam hal ini dari Universitas Bengkulu. Wah keren ini ya Harun ya. Oke, tadi kesan dan pesan juga sudah disampaikan dan tentunya boleh juga disampaikan bagaimana kesan dan pesan bersama pembimbing serta teamwork gitu. Kira-kira gimana? Baik Bu, untuk kesan dan pesannya sangat luar biasa Bu, untuk bergabung ke tim PHM Reza yang ada di jurusan sosiologi ini sangat luar biasa. Karena saling pengertian, intinya saling pengertian, di tim kami itu saling pengertian dan dosen pembimbingnya itu selalu sabar untuk mengkoreksi, merevisi, bahkan menguji kami
bagaimana persiapan kami itu selalu sabar dosennya Bu. Dosen pembimbing kami dari pagi sampai malam, bahkan dosennya tuh juga ikut mendampingi, sangat luar biasa Bu, sangat antusias seperti itu. Bahkan tim kami tersebut tadi sudah saya katakan saling pengertian. Nah, di saling pengertian tersebut di saling pengertian itu Bu, kita dapat membangun satu sama lain. Kayak kita tuh dapat chemistry-nya seperti itu Bu. Iya, jadi bisa kompak bisa gitu kompak. ya. Kompak ya, walaupun benar-benar waktu itu benar-benar padat sekali gitu. Tapi gimana caranya komunikasi tadi yang terjaga, bisa saling satu sama lain memahami gitu ya. Jadi benar-benar support system yang benar-benar balance gitu. Benar nggak sih? Benar Bu, benar gitu. sekali. Jadi saya juga banyak inspirasi nih dari teman-teman ya yang menjadi peserta tim PIMNAS nasional ke-36 ya di tahun 2023 yang mewakili Universitas Bengkulu. Jadi tentunya dan harapannya khususnya kepada seluruh mahasiswa sosiologi gitu ya untuk bisa mengikuti gitu ya tracking ataupun pengalaman-pengalaman dari mahasiswa berprestasi yang alhamdulillah di tahun 2023 ini berhasil masuk di ajang nasional ya, ajang bergengsi, dan harapannya di tahun 2024 gitu ya mahasiswa sosiologi dan sobat sosiologi dimanapun Anda berada ini juga bisa terinspirasi gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan ini juga bisa menjadi motivasi gitu ya, bahwa tentunya kita tidak boleh mundur atau hopeless dulu gitu tentang apa yang kita miliki. Sebenarnya kita dan mereka itu sebenarnya sama gitu. Betul. Yang membedakan adalah bagaimana komitmen gitu ya, keseriusan gitu dan niat kita juga untuk bisa mengembangkan skill-skill yang ada. Gitu ya Harun. Terima kasih ya. Ini sudah ada Bintang, kemudian Reza dan Harun yang sudah menginspirasi, berbagi, sharing bersama teman-teman di ruang podcast Sosiologi Sinergi. Harapannya kita bisa kembali lagi ya mempodcastin mahasiswa dengan berbagai prestasinya gitu ya. Karena tentunya mewakili jurusan sosiologi kami bangga dengan Anda semua atas prestasinya dan tentunya ini juga menjadi track record gitu ya kalau kemudian teman-teman banyak berprestasi di bidangnya. Ya sobat sosiologi tentu sangat dinantikan ya masih tema-tema yang tentunya beragam yang podcast Sosiologi Sinergi akan hadirkan. Tentu stay tune di channel Bisa Podcast Sosiologi Sinergi dan terima kasih kepada Harun yang telah berbagi. Mari kita tutup dengan salam Sosiologi Sinergi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam podcast berikutnya.